Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa muslimin muslimat. Kembali lagi di channel saya Majalaya News. Saya akan menceritakan kisah Mama Gentur bagian kedua, yakni Mama Gentur pergi menimba ilmu ke Mekah. Sebelum saya lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan lainnya. Baiklah, kita mulai di bab kedua, Mama Gentur pesantren ke Mekah. Pertama ngaji di Syekh Hasbullah, banyak yang menyepelekannya. Suatu hari, Syekh Hasbullah berkata kepada murid-muridnya, kira-kira begini artinya, besok hari Rabu kita akan mulai ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj, tapi sebelumnya kalian mutalaah dulu kitabnya. Hasil mutalaah tuliskan dalam buku masing-masing. Besok semua harus hadir dan bawalah hasil tulisan tersebut. Besoknya Syekh Hasbullah memeriksa buku murid-muridnya. Ketika melihat buku tulisan Mama, Syekh Hasbullah tertegun. Kemudian buku Mama Gentur dipisahkan dan melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai, Syekh Hasbullah berkata, ngaji Tuhfah batal sebab gak pantas Syatibi ngaji kepada saya, bahkan seharusnya saya yang ngaji ke Syatibi. Masalah yang belum sampai saya mutalaah, dalam buku Syatibi sudah ada. Saya gak sanggup mentaswirkan kitab di hadapan Syatibi. Tetapi, oleh sebab semuanya meminta untuk diteruskan, dan juga Mama memohon supaya diteruskan biarpun dibaca hanya lafadznya, maka barulah Syekh Hasbullah bersedia walaupun cuma lafadznya hingga tamat. Kata Mama Gentur, ilmu yang dipakai mutalaah kitab Tuhfah tersebut adalah sebagian ilmu yang diterima dari Syekhuna Bojong. Inilah ciri alamahnya Syekhuna Bojong Garut. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka salat di depan Baitullah. Para askar sudah pada tahu dan memberi isyarat kepada jamaah yang lain supaya ada tata hormat kepada dia sembari berkata, Hasa, ulamaul Jawa. Selesainya di Mekah, kemudian Mama Gentur melanjutkan pesantrennya ke Mesir. Setelah sekian lama di Mekah, kemudian dia berangkat ke Mesir dengan maksud mau melanjutkan talab ilmunya. Namun, ulama Mesir sama berkata, sudah tidak ada guru buat Ahmad Syatibi. Hanya ada satu ulama ahli qiraat Quran yang berasal dari Indonesia juga yang bermukim di Mekah, yaitu dari Pulau Bawean. Selanjutnya mereka saling menggurui. Mama Gentur mengajar ilmu mantik, ulama Bawean mengajar ilmu qiraat. Sesudah Mama Gentur mukim di Mekah selama 3 tahun. Kata satu riwayat kemudian ada utusan dari Syekh Muhammad Soheh, Bunikasi, Cianjur. Amanatnya, katakan kepada Syatibi segeralah pulang kemudian mukim di Cianjur. Sebab di daerah Tatar Pasundan sudah tidak ada lagi yang kuat untuk jadi pemimpin dan tauladan dari pengamalan ilmu yang sebenarnya. Kemudian Mama Gentur pulang ke Cianjur melanjutkan mengaji ke Syekh Soheh Bunikasi. Kemudian mukim di Gentur. Selanjutnya Mama Syatibi atau Mama Gentur mendirikan pesantren. Sebelum mukim, Mama Syatibi membaca sholawat nariyah terlebih dahulu sebanyak 4.444 kali dengan maksud supaya mukimnya ditambah-tambah ilmu dan tambah-tambah manfaatnya. Cara Mama Gentur dalam menyebarkan ilmunya yaitu dia tidak pernah mengajarkan suatu ilmu kepada murid-muridnya kecuali telah ia amalkan terlebih dahulu. Seperti dia mengijazahkan sholawat untuk umum sesudah diamalkan terlebih dahulu selama 40 tahun. Mama Gentur pernah diminta mengaji kitab Tuhfah Muhtaj. Sebelum belajar mengaji dia puasa dulu selama 40 hari. Jika makan, dia cukup di mangkok dengan garam. Dia tidak pernah makan enak sebagaimana keadaan dia pada waktu nyantri di pesantren. Suatu ketika, dia khusus diundang makan-makan oleh Om Muharam. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di Cianjur. Segala makanan dan minuman disediakan. Namun, yang dimakan dia cuma sedikit nasi yang dicuilkan ke garam saja. Begitulah menu dia makan selamanya. Cuma pernah sesekali makan agak beda, termasuk mewah menurut dia yaitu waktu makan dengan pepes burayak ikan kecil hasil ternak dia, sebab kasab dia yaitu ternak telur ikan hingga jadi burayak. Malah, suatu ketika Mama Gentur berternak telur ikan di kolam. Ketika sudah jadi burayak, tidak biasanya waktu itu bibit telur jadi dan mulus semuanya. Dari situ Mama memanggil pekerjanya yang bernama Ki Yusuf. Kata dia, Suf, coba kesini bawa cangkul. Ki Yusuf menjawab, ada apa Kang? Kemudian kata Mama Gentur, kamu lobangi pinggir kolam ini, kemudian buanglah sebagian airnya. Ki Yusuf heran, kalau begitu bukankah burayaknya pasti pada kabur atuh Kang? Kata Mama Gentur,
Ia sengaja biar pada kabur ikan-ikannya, takutnya ini istidraj karena sadar diri belum bisa ibadah. Setelah terbuang sebagian air dan ikan-ikannya, barulah Ki Yusuf disuruh menutup kembali lubang air tadi. Bersambung ke bagian 3 dalam cerita karya tulis Mama Syatibi. Untuk itu tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita di bagian 3-nya. Selamat menyimak di bagian ketiga. Wassalam.